Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi dan lembaga-lembaga pencegahan korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan salah satu permasalahan besar yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan serta melemahkan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan berbagai instrumen dan lembaga untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi adalah berbagai suatu hukum, kebijakan, dan sistem yang dibentuk oleh negara untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satu instrumen utama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini mengatur prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga membentuk Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau biasanya disebut Stranas PK yang bertujuan meningkatkan transparansi, memperbaiki sistem birokrasi, dan memperkuat pengawasan dalam pelayanan publik. Pencegahan korupsi juga dilakukan melalui digitalisasi pelayanan publik untuk mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, terdapat beberapa lembaga yang berperan dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK memiliki tugas dalam pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, dan edukasi anti korupsi kepada masyarakat. Yang kedua adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dalam penuntutan tindak pidana korupsi dan turut mendukung upaya pencegahan korupsi melalui pengawasan hukum. Kemudian ada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut Polri yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK yang berfungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan. Ada juga Ombudsman Republik Indonesia yang berperan mengawasi pelayanan publik dan menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi yang berpotensi menimbulkan korupsi. Dalam upaya pencegahan korupsi, masyarakat juga memiliki peran penting seperti melaporkan tindak pidana korupsi, menanamkan nilai kejujuran, dan mendukung transparansi dalam pemerintahan. Kesimpulannya, pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan melalui berbagai instrumen hukum dan lembaga negara yang bekerja sama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan adanya dukungan dari masyarakat dan penegakan hukum yang baik, diharapkan praktik korupsi di Indonesia dapat terus diminimalisir. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.